kita levelnya mungkin sedikit ada di atas Vietnam dan juga Thailand ya dari sisi permainan timnas kita sekarang gitu. Jadi optimisme itu adalah untuk bisa. Kalau kita bicara peringkat 1, peringkat 2, kok agak terlalu bermimpi kalau menurut saya. Nah ini gua agak curiga timnas pusat kan ada istilah sekarang timnas pusat, timnas Belanda. Jangan-jangan dia ingin kembali mengambil si Martin Paes. Permainan STY itu kan by the system banget kan. Dia mau pemainnya seperti ini. Agak berubah dikit pemainnya, udah dia nggak akan dimainin gitu. Pokoknya plotnya seperti ini, lo harus bisa main seperti ini. Kan Nova kita tahu asisten Sintayong hampir 3 tahun. Dan saya melihat marwahnya Sintayong itu seperti ada di situ. Menurut Mas gimana? Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di Hassani Corner. Kali ini saya ditemani oleh sahabat lama saya, yaitu Mas Sabto Haryo. Mas, piye kabare? Alhamdulillah, baik-baik. Bener kan? Piye kabare, bener. Piye kabare. Mas Sabto kan ada Jawa. Ada Jawa juga kan? Ada dong. Jogja. Jogja ya? Jogja. Kok tapi muka kayak bule itu gimana ceritanya? Ada blasteran dikit ya. Jadi naturalisasi. Jadi bisa dinaturalisasi. Bener ada blasteran. Dikit ada. Dikit. Mas Sabto, ya. Senang saya bisa bertemu lagi. Sama-sama. Karena saya lihat mukanya cerah bener. Kayaknya jagoannya mulus nih. Mulus. Jagoannya siapa nih? Yang di mana nih? Kalau di Euro siapa jagoannya? Kalau hati Spanyol saya. Oh Spanyol. Waduh berat nih lawan Jerman. Berat. Tapi kalau prediksi kayaknya Jerman sih. Kalau di Copa? Di Copa awalnya mungkin Argentina ya. Tapi pas ngeliat main Uruguay bahaya juga sih. Uruguay. Keren mainnya. Tapi kemarin gue lihat Kolombia juga gila ya. Kolombia juga bagus. Kolombia, Uruguay, Argentina lah. 3 itu yang paling convincing ya dari sisi permainan. Mas Sabto, nanti kita bahas Euro, kita bahas juga Copa ya. Tapi saya ingin lihat dari pandangan Mas Sabto. Kan sebelumnya saya banyak berdiskusi dengan Bung Winder. Nah, ini saya dengan Mas Sabto ingin melihat dari kacamata Mas Sabto. Kan kita hari ini timnas sudah berada boleh dikatakan di kelompok elitnya Asia lah. Masuk di ronde ketiga, di mana kita masuk di grup yang tidak mudah, walaupun grup manapun tidak ada mudah. Sepakat sih saya dengan kata-kata Ibu Tisa, kalau sudah masuk ke ronde 3 jangan komplain lagi, karena semua berat untuk ukuran kita. Nah, tentu tapi kita sebagai penggemar kan selalu ingin lebih. Udah masuk ke ronde ketiga, kalau bisa kan ke Piala Dunia, karena kan juara 1, juara 2 grup automatically masuk. Kalaupun nggak mencapai 1-2, 3-4 masih ada peluang. Nah, Mas Sabto melihat posisi Indonesia yang berada di grup D, grup C, ada Jepang, ada Australia, ada Arab Saudi. Ini kan semua yang sering masuk Piala Dunia. Ada Bahrain, ada China. Kalau menurut kayaknya selama ini kita nggak pernah berbicara tentang yang kita bicarakan Brunei, Vietnam, Thailand, Myanmar. Nah ini menurut Mas gimana? Sekarang kalau ngomongin timnas tuh, kalau kita bilang realistis, orang bilangnya nggak nasionalis ya. Padahal kan ya kita mengukur kan kekuatan timnas kita tuh ada di mana gitu. Tadi lagi udah dibacain sama Bang Hassani siapa aja timnya gitu. Kalau kita lihat memang semuanya pelanggan Piala Dunia lah, terutama Jepang peringkat 17, 7 kali Piala Dunia. Lalu Arab Saudi, juga Australia 6 kali Piala Dunia, peringkat 23. Arab Saudi peringkat
52 kalau nggak salah, Ya. 6 kali juga Piala Dunia. Artinya ya mereka pelanggan lah Piala Dunia. Cina sekali pernah. Saya pernah nonton Arab Saudi lawan Belanda tahun 94. Oh iya. Jadi zaman berarti Said Oairan itu kan, ya, Soloran kan itu artinya kan Arab Saudi sudah menjadi langganan. Ya, betul. Ya. Dan di pot-potnya semuanya number one di potnya. Ya. Jepang nomor 1 di pot 1, Australia nomor 1 di pot 2, Arab Saudi nomor 1 di pot 3, Cina juga nomor 1 di potnya mereka. Ya artinya Indonesia juara 1 juga di pot 6. Artinya memang kalau kita ngelihat di atas kertas memang berat ya kalau kita lihat. Walaupun kalau kita bilang kenapa kita nggak mendingan di grup A? Apakah Qatar, Uzbekistan lebih enteng? Enggak juga, mereka berat juga. Lalu di grupnya Korsel, wah semuanya Arab. Apakah Jordania segala macam enteng? Enggak juga. Buktinya kita lawan Irak pun kesulitan gitu kan. Artinya emang harus diakui berat gitu. Kalau kita menatap mau 1-2 gitu. But this is football, anything can happen lah. Kita kemarin di Piala Asia nggak ada yang ngira kita bisa lolos grup. Senior kita bisa lolos grup. Lalu di U23 nggak ada yang ngira kita bisa lolos grup. Beranggotakan tim yang berat-berat, Qatar, Jordan, finalis Piala Asia, dan juga Australia. Tapi kita bisa somehow sampai semifinal. Itu catatan yang fantastis. Apakah ini bisa di timnas seniornya? Ya we'll see seperti apa gitu kekuatan kita. Cuman kalau balik lagi, kalau saya bilang bicara realistisnya, saya komparasi mencoba lihat Vietnam dan juga Thailand ketika mereka sampai ke ronde yang sama gitu. Thailand 2018 mereka ada di ronde yang sama, mereka cuma dapat 2 imbang, 8 kali kalah. And then Vietnam, the last World Cup, mereka sekali menang, sekali imbang, 8 kali kalah. Di situ juga ada Jepang, Australia, Arab Saudi, tiga-tiganya kebetulan ada di situ gitu. Jadi kalau kita mau lihat compare, wah berat juga nih wakil Asia Tenggara. Tapi sekarang saya lihat kita levelnya mungkin sedikit ada di atas Vietnam dan juga Thailand ya dari sisi permainan timnas kita sekarang gitu. Jadi optimisme itu adalah untuk bisa. Kalau kita bicara peringkat 1, peringkat 2, kok agak terlalu bermimpi kalau menurut saya. Karena dibutuhkan 5 kemenangan untuk bisa lolos langsung peringkat 1, peringkat 2. Ada case 4 kemenangan bisa masuk ke peringkat 2 gitu ya. Cuman apakah kita bisa mencuri 4 kemenangan, itu kan masih tanda tanya. Nah, saya melihatnya realistisnya memang kita melihat peringkat 3 dan peringkat 4. Oke lah, the big boys biarin aja lolos duluan. Jepang, Australia, or either Arab Saudi gitu. Nanti kita ketemu lagi nih di peringkat 3-4-nya di round 4. Kalau saya melihatnya itu yang lebih realistis untuk bisa kita ambil juara-juara grup di round 4. Artinya untuk mencapai posisi 1 dan 2 mukjizat lah. Ya, betul. Kita bicara realita. Tapi untuk mencapai 3-4 mungkin itu ada peluang. Yes. Ya kan? Tapi kalau dapat mencapai ke atas, ya itu tadi bilang mukjizat. Udah luar biasa gitu kan. Tapi ini kita bicara realita lah. Kita bicara bukan maksa diri lah ya, bukan maksudnya untuk menyenangkan angin surga lah istilahnya. Nah, memang benar fenomenal terjadi pada timnas kan kalau kita lihat selama STI lah, artinya 2 tahun terakhir lah ini. Itu semua tim yang pernah bertemu dengan Indonesia itu mengakui kemajuan yang dicapai oleh timnas. Baik di U23 walaupun ini materi kan kita hampir dominan pemain U23 gitu di senior. Dan rata-rata kayak Jepang, kayak Australia itu mengakui kemajuan yang kita capai. Kalau kita bandingkan di U23, memang secara materi kita lebih, boleh saya katakan lebih bagus. Karena lawan juga mempunyai materi yang sama. Kalau di senior kan kita, materi kita kan sebagian banyak yang dari U23 juga. Misalnya Rafael Struijk. Kan menurut saya masih berat di senior, walaupun dia punya potensi yang gitu. Ivar Jenner, Justin Hamner kan sebenarnya mereka ada di U20, U23 kan waktu itu. Tapi kalau kita lihat misalnya Nathan, Tom Haye, siapa lagi di bawah?
Jay-Z lebih matang. Yes. Lebih matang. Nah, bukan artinya pemain-pemain muda ini, artinya dia masih panjang perjalanannya. Betul. Nah, saya berpikir perlu nggak kita penambahan materi supaya pelapisnya ini berimbang, karena kan kita mainnya panjang juga. Ya, betul. Mungkin kalau saya coba bandingkan pertemuan pertama kita lawan Qatar, lawan Saudi Irak, Arabia. lawan Irak yang di Piala Asia. Yang kemarin. Dan juga kualifikasinya. Yeah. Kita kalah 5-1 di Basra. Yeah, yeah. Lalu di Piala Asia kita kalah 3-1 juga di Piala Asia. Yeah. Senior kita juga kalah dari mereka. Lalu di kandang kita kalah 2-0. Yeah. Artinya dari 5-1, 3-1, 2-0. Dan itu pun dengan 10 pemain. Iya, dan hampir saja kita bisa menyamakan kedudukan ya lewat Ragnar Orakmangun gitu. Maksudnya makin kesini makin sulit untuk lawan yang sama untuk mengalahkan kita. Komparasinya lagi ketika kita habis kalah 5-1 lawan Irak, lalu kita ketemu Vietnam. Kita bisa menang. Almost 20 years kita nggak bisa menang. Kayaknya dulu momok gitu. Iya, di Hanoi. Kita ternyata bisa menang dengan 3-0. Dengan materi yang akhirnya sudah mulai makin lengkap tuh. Tadi yang Bang Hasani bilang, Tom Hai masuk, Jay Itzes masuk. Ya, pemain-pemain seperti itu ternyata berpengaruh besar pada kualitas tim kita secara utuh. Jadi kenapa saya lebih optimistis ya karena tim yang tadi dibentuk oleh STY itu memang di awalnya kan belum selengkap sekarang gitu. Jody Ahmad udah ada, Elkan Bagot sudah ada, ya Hubner sama Jenner sudah ada. Verdong nanti calon datang gitu ya. Tapi yang main kemarin lawan Filipina udah main dia. Oh ya, sebelah kiri. Ya, sorry Verdong. Cakep juga tuh. Iya. Verdong di sebelah kiri juga bagus udah ya. Kayak mirip-mirip Carlos itu. Iya. Dari sisi permainan itu sudah ada kemajuan yang beda sekali. Ada tidak Jay Itzes di belakang itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Ketenangan itu yang kita tidak punya. Lini tengah pun masuknya Tom Hai, lagi-lagi kita bicara ketenangan lagi. Itu yang mungkin lacking dari pemain kita. How mereka masih bingung ketika di press lawan gitu. Tapi pemain-pemain ini kan kelihatan mereka lebih punya ketenangan lah. Memainkan bolanya tuh lebih gampang, oper-operannya ke kiri ke kanannya tuh lebih enak. Jadi mungkin kegrogian bertemu tim-tim besar itu udah tidak dirasakan lagi ya sama timnas Indonesia sekarang. Jadi saya rasa materi yang ada itu sudah menunjukkan kemajuan yang pesat. Tapi kalau tadi Bang Hasan ditanya, apakah perlu penambahan? Ya di beberapa sektor jelas. Kita bicara kiper, butuh untuk kompetisi buat Hernando Ari. Lalu kita bicara di lini depan. Ya harus akui kita belum punya the real number 9 di posisi depan. Ya strike mungkin dia striker yang kalau saya mungkin mirip-mirip kayak si Kai Havertz ya. Dari sisi main dia bisa opening space, dia bisa cari ruang, dia bisa kalau dapat peluang dia bisa execute gitu. Experience-nya mungkin. Ya, yang itunya yang jam terbangnya. Jam terbang yang mungkin belum buat dia menjadi pemain yang sempurna gitu. Tapi ya he's going there lah. Dia mulai menuju ke sana. Cuman tetap saja kita butuh seorang pemain yang one shot one goal. Itu kan yang tidak kita punya di posisi striker. Itu yang akan melengkapi squad kita sekarang. Atau memang strategi permainannya STY tidak mengandalkan striker? Kalau dia memanggil Ramadhan Sananta sama Hoki Caraka, kan sebetulnya dia butuh juga pemain yang tipe seperti itu. Untuk U20, Hoki Caraka luar biasa. Ramadhan Sananta di SEA Games luar biasa gitu. Tapi begitu kita naik level 1 di level Asia, agak sedikit sulit bagi mereka untuk bisa mempertontonkan apa yang mereka tunjukkan di level U20 dan U21 gitu. Nah, itu mungkin yang kelihatan kurang ya. Dari satu sisi STY jelas butuh seorang striker nomor 9 yang ketika umpan-umpan itu datang dari sayap, siapa yang bisa execute itu, nah kita masih belum punya. Oke, saya sepakat. Mungkin ada beberapa nama yang muncul, tapi itu kan belum bisa kita bilang apapun kalau istilah Pak Erik, kalau belum shake hand sama saya itu belum ada kepastian. Gitu. Nah, tadi kan Mas Sabto mengatakan kayaknya kiper juga perlu. Kan ada beberapa nama yang muncul. Yang sebenarnya Margono siapa namanya?
Cyrus Cyrus Margono. Itu kan belum pernah dipanggil. Banyak netizen kan merekomendasi. Kalau secara persyaratan dia nggak ada masalah. Karena dia kan orang tuanya masih pemegang paspor Indonesia. Jadi dia, kalau saya tidak salah, terakhir dia sudah memegang paspor Indonesia. Karena kan dia masih di bawah 21 atau gimana, masih oke. Namun ada juga satu proses, paspornya sudah dapat, warga negara yang sudah dapat itu Martin Paes. Ya. Nah, Martin Paes memang ini saya agak curiga. Dia kan terpilih, kan kalau di MLS itu ada namanya All-Star Game. Yeah. Nah, di kita kan nggak common, di Eropa juga nggak common itu. Tapi kalau di Amerika kan hampir semua olahraga All-Star. Ya. All-Star Game itu kan dipilih karena popularitas karena dia memang pemain bagus gitu. Ini bukan host banyak ngomong ya. Kita ini diskusi sambil memberi informasi. Iya. Gue soalnya banyak dikomplain. Ini acara Hasan Ikonon nih, hostnya siapa nih? Kok kadang-kadang gue banyak ngomong. Jadi kita memang rubah konsep. Setuju ya Mas? Setuju dong. Harus. Karena ada bidang yang memang saya kuasain. Iya. Jadi kan kalau kita nggak ini. Nah, di Amerika kan pemilihan All-Star itu kan berdasarkan ballot ya. Public ballot. Nanti pemain cadangannya baru dipilih oleh pelatih. Ya. Nah, itu konsep. Nah, Martin Paes kan terpilih. Betul. Artinya kalau dia terpilih, levelnya kan diakui lah. Diakuin. Nah, ini gua agak curiga. Timnas pusat. Kan ada istilah sekarang timnas pusat, timnas Belanda. Jangan-jangan dia ingin kembali mengambil si Martin Paes. Bingung juga ya. Kalau kita ngelihat kiper Belanda sih memang nggak ada yang jaminan ya. Kalau kita lihat semuanya Verbruggen sekarang, terus sebelumnya nggak ada kayak seperti dulu. Iya, maksudnya nggak ada kiper yang betul-betul kayak Edwin van der Sar misalnya, gitu, yang seperti itu tuh kan nggak ada di Belanda sekarang. Bijlo lah, kiper-kiper yang ya bisa dibilang mediocre untuk ukuran kiper gitu. Yeah. Kalau kita ngelihat kepopuleran Martin Paes, ya di Amerika dia bisa diakui seperti itu dan dia sering menunjukkan kemampuannya untuk bisa menepis penalti yang berapa kali kan kita tonton MLS. Sekarang kan di MLS ada Messi, iya, ada Suarez, ada pemain top semua. Pernah menepis penaltinya Messi juga. Iya, gitu. Itu salah satu highlight karirnya dia lah gitu. Jadi ya nggak tahu juga kali apakah Belanda emang pengen dia atau enggak. Cuman kan yang saya lihat sih emang Indonesia yang lebih ngebet lah untuk dapat dia kan. Karena dari sisi tadi itu mungkin Hernando Ari saya tetap rate dia sebagai one of the best keeper yang kita punya sekarang. Ya. Dibandingkan Adeo, dibandingkan Adi Satrio, dibandingkan yang lain lah. Dia masih di usia segitu menunjukkan kematangan yang luar biasa. He's a very good shot stopper. Ya. Penalty saver yang luar biasa, tapi yang utama adalah gimana dia bisa ngambil bola-bola crossing. Ya. Itu kan yang selalu sulit. Apalagi di ronde ketiga ini. Betul. Di kiper-kiper kita kan selalu itu yang menjadi masalah. Ya. Ngambil bola atas, timing, kapan harus nonjok, kapan harus nangkep, kapan harus itu kan sering salah. Dan itu yang akhirnya menjadikan scrimmage dan gol di gawang kita. Sementara Hernando Ari menunjukkan kemampuan luar biasa di sisi itu. Jadi sebetulnya kita punya a very good goalkeeper gitu. Cuman kan in order untuk dia tetap bagus, dia butuh kompetisi. Ya. Nah, itu yang mungkin belum bisa diberikan oleh rekan-rekan yang lain, sehingga butuh kompetisi yang peringkatnya atau kualitasnya di atas dia. Makanya apalagi kan dengan sistem modern sekarang main build up dari bawah, ya. Itu kan perlu kematangan juga. Betul. Kalau sempat kayak kemarin dia ngambek yang lawan Irak ya, iya. Yang dia akhirnya gol itu kan itu mess up lah. Iya. Mas Sabto, kan Martin Paes ini kan sebenarnya keganjilnya belum dapat perpindahan federasinya federasi ya. Dari Belanda ke warga negara udah aman semua ya. Negara udah aman deh. Nah, kalau Mas Sabto dengar-dengar di luar apa? Kenapa? Dari versi Mas Sabto ini? Iya, saya tuh ada beberapa versi ya. Ada yang saya baca itu dia itu memainkan pertandingan terakhir di U21 itu ketika dia sebetulnya sudah melewati usianya, 22 tahun, ketika
dia dipanggil Belanda untuk kualifikasi Euro U21. Ya. Tapi kan sebetulnya nggak masalah kan, dihitung lewat usia, kalau dia ikut kualifikasinya masih di bawah 21, sebetulnya dia nggak masalah mau nanti dia umurnya. Masalah. Kalau sebenarnya masalah. Kalau kan usianya dihitung yang pas pendaftaran first game. Ini debatable. Yeah, first game of the qualifying, usia dia memang under 21. Tapi by the end of the qualifying, umur dia udah 22, itu nggak masalah sebetulnya. Makanya sering di turnamen itu, kok banyak pemain-pemain yang usianya di atas ya. Oh ternyata pas qualifying, the first day of the qualifying, dia masih masuk usianya. Nah, apakah dia dihitungnya sudah 22, itu dipermasalahkan ketika dia berganti ke warganegaraan. Nah itu yang saya masih abu-abu nih, apakah benar kasusnya ini, kalau sebetulnya lewat usia tapi ukurannya sebetulnya dia boleh untuk tampil di U21, itu seharusnya nggak jadi masalah gitu. Lalu bicara lagi masalah di CAS juga gitu kan, apa yang terjadi di sana, orang bilang kita sudah menaruh berkas, tapi banyak yang cek ternyata tidak ada berkas di situ. Jadi kan serba simpang siur juga ya sebenarnya. Mungkin Bang Hasan nih tahu lebih. Nggak tahu, cuma apa yang tadi Mas Sabto katakan, saya sih bisa menerima. Ada lagi, kalau argumentasi beberapa pihak kan mengatakan, sebenarnya kan pertandingan itu karena COVID, maka ditunda. Oke, betul. Yang harusnya terjadi sebelum berlakunya aturan itu, tapi karena COVID, terpaksa dilakukan setelah itu, maka dia kena aturan itu. Cuma ada juga yang kasih source saya, mengkasih input ke saya, menarik ini. Ada anak muda yang nggak tahu saya kerjanya apa, tapi dia mantap informasi-informasinya. Dia bilang, Pak Hasani, coba pelajari ini, kasus Martin Paes. Kalau memang belum ke CAS, coba pelajari. Dia kan ada aturan artikel 9, kalau nggak salah di poin 6, itu mengatakan pemain yang sudah bermain 3 kali itu tidak dibolehkan pindah atau sudah melewati umur tadi. Tapi kalau dia selama 3 tahun tidak pernah dipanggil lagi, itu gugur. Setelah main terakhir? Ya, gugur. Nah, dia bilang, coba lihat Martin Paes, Pak. Ini dia main terakhir itu 3 tahun sudah 7 bulan. Gue bilang, mantap juga informasinya. Iya. Artinya ini kan bisa diargumen. Betul. Ya kan? Terus dia kasih contoh lagi. Ada pemain dari Albania. Ya. Ini namanya Nedim Barbacrami. Dia sudah bermain di U21 Swiss. Udah berapa cap gitu. Secara aturan pada saat itu udah nggak bisa. Nah akhirnya oleh Albania dibawa case ini ke CAS. Di CAS itu pihak Albania mengatakan salah satu aturan dari FIFA adalah membela satu negara. Sejak dia menjadi warga negara Albania, dia belum pernah membela Albania, kata dia. Iya. Iya kan? Dia bilang, dia selama ini membela Swiss karena dia masih jadi warga negara Swiss. Argumentasi itu dimenangkan oleh CAS. Berarti harusnya kita bisa menggunakan argumentasi yang pasal tadi 3 tahun 7 bulan ini. Sedangkan peraturan di FIFA itu kan hukumnya bukan hukum sipil. Kalau ada satu contoh case seperti Nedim ini, itu bisa dibawa contoh. Kenapa ini boleh? Kalau ini masuk ke CAS. Atau kalau argumentasinya ke FIFA. Saya pikir ini kan input-input yang bisa membantu federasi. Termasuk tadi yang Mas Sabto katakan, ya biarkan mereka yang bekerja kalau memang kita membutuhkan Martin Paes. Karena menurut saya dia salah satu kiper terbaik. Dan Indonesia membutuhkan itu. Dan dia willing untuk play untuk Indonesia. Oh ya, dia sangat-sangat. Walaupun dia bermain di All-Star Game, dia tidak membawa lagi bendera Belanda. Dia udah Indonesia gitu. Iya. Itu karena dia udah memenuhi syarat semua. Nah itu kalau memang kita membutuhkan servisnya dia. Tapi saya pikir perlu. Nah, kalau di depan kan kita belum tahu.
Nah, memang ada lagi yang mengatakan Jairo. Kalau mau mengisi misalnya gelandang. Kan memang dia. Tapi saya dapat terakhir kan dia kan tidak bermain di Crystal Palace itu karena banyak cederanya. Yeah. Ya kan? Terus beberapa source saya mengatakan, ya Jaironya gimana? Berminat nggak? Karena untuk pindah ke sebuah negara itu kan perlu keyakinan. Yeah, jangan kalau masih ragu-ragu ya jangan dulu lah gitu. Ya iyalah, tapi kalau dia mau kan sangat membantu. Nah ini cuma saya case-nya nggak tahu juga. Tapi dia pernah main senior kalau saya nggak salah. Tapi saya nggak tahu juga nih aturan FIFA-nya bagaimana. Kan dia main, kalau aturan 3 tahun, dia udah 9 tahun yang lalu bermain. Nah kita nggak tahu lah, itu masih biarkan tim-tim legal federasi. Nah, kalau dengan materi yang ada, berat kayaknya. Walaupun kontrak STY sudah diperpanjang. Saya berpikir harus ada tambahan. Yeah. Ya, baik yang ada di lokal maupun yang ada di luar. Setuju nggak, Mas? Ya, setuju, akan lebih menyempurnakan tim kita lah. Maksudnya kalaupun dengan existing squad, ya kita coba mencari mukjizat itu ya. Walaupun ya berat 1-2, tapi at least kita bisa coba untuk pindah ke 4th round. Mungkin itu yang target dan juga ambisi pribadi saya sih, pengennya seperti itu gitu. Dan kalau bisa penambahan, kalau dari yang tadi beberapa pemain luar, ya mungkin yang paling signifikan adalah tadi posisi kiper itu. PS ya segera diselesaikan. Kalau tadi Bang Hasani bilang, emang ada artikel yang menyebutkan lebih dari 3 tahun dia sudah tidak dipanggil, ya itu dimajukan, siapa tahu akan mempercepat kan. Itu, kalau Martin Paes saya lihat di situ. Ya, terus di posisi depan ya masih butuh sih, jelas butuh satu gitu ya. Tapi kalau kita untuk memberikan warna, beberapa pemain lokal, ya kemarin sebetulnya Malik Rizaldi salah satu pemain yang cukup udah dipanggil tapi memang belum dimainkan. Emang kan butuh waktu lebih untuk bisa memahami game plan dari STY. Jadi wajar ketika para pemain banyak yang dipanggil tapi tidak dimainkan juga kan cukup banyak gitu. Karena kan memang permainan STY itu kan by the system banget kan. Dia mau pemainnya seperti ini. Agak berubah dikit pemainnya, udah dia nggak akan dimainin gitu. Pokoknya plotnya seperti ini, lo harus bisa main seperti ini. Ya kayak gitu. Ya tapi ada beberapa warna yang kalau kita lihat di sisi kanan, kita punya Jakob Sayuri, itu kan sebetulnya pemain yang cukup oke. Di Piala Asia pun ngebuktiin gitu. Itu one of the players yang lokal, tapi berani terima tantangan. Gue nggak takut sama pemain-pemain yang baru datang nih. Gue akan coba nunjukin itu. Dan saya selalu bilang, STY itu kan pelatih yang fair ya. Dia kalau lo bisa tunjukin, ya gue kasih kesempatan gitu. Gue kasih kesempatan, lo tunjukin kemampuan lo. Nah, in case dalam kasusnya si Rizky Ridho, dia membuktikan itu. Dia sekarang jadi one of the best defender lah. Ya karena persaingannya begitu ketat di lini belakang. Fernando misalnya. Fernando juga seperti itu. Lalu di tengah, ya Marcelino nggak usah kita tanya lah. Dan Pratama dan Asnawi, ini 2 pemain yang setelah masuk pemain-pemain baru ini, tetap malah justru naik lagi kualitasnya. Yang sebelumnya sempat turun, tapi begitu persaingannya ketat, gue harus kasih something extra. Ditunjukin tuh sama si Pratama Arhan sama Asnawi. Dan di depan yang saya baru lihat bisa melakukan itu, Jakob Sayuri dan Witan. Itu 2 pemain yang cukup terpacu lah. Gaya permainannya, quality permainannya ketika dia dapat persaingan dari pemain-pemain baru. Kalau kita lihat Sayuri waktu Piala Asia kan di Qatar kan luar biasa gitu. Sepakat saya Mas Sabto. Artinya kompetitif yang dibangun di timnas sekarang cukup sehat. Jadi kalau ada orang masih membawa pemain diaspora, pemain naturalisasi, itu sekarang kan ada perubahan. Perubahan itu yang harus kita terima gitu. Dan ternyata works di kita. Yang penting kan itu. Negara-negara lain pernah mencoba and it doesn't work with them gitu. Works-nya cuma di level regional ASEAN, like Singapore, Philippines, di regional mereka works gitu. Karena gini, kalau kita lihat, misalnya Vietnam mau coba ambil pemain di luar, generasi dia belum ada. Ya kan, generasi yang dapat kayak gitu ya. Thailand lebih lagi, negara yang nggak pernah dijajah, jadi nggak dapat materi itu.
Filipina banyak, tapi kan kelasnya. Nah, makanya tadi kalau kenapa kita sedikit bukan ingin masuk di posisi 1-2, tapi 3-4, karena lawan-lawan yang kita hadapin, Jepang, Australia, Saudi Arabia. Kalau kita lihat 2 top level di atas, itu kan rata-rata pemainnya main di Eropa. Betul. Pemain kita, mostly kan sudah bermain di Eropa. Ya. Tom Hayer, Izes, Verdong, terus Sandy Walsh, Ragnar, ada lagi Shane Patinama, kan semua ada di Eropa. Artinya tahu mereka bisa gitu. Kalau Arab Saudi kan karena kelas kompetisinya udah naik gitu. Jadi saya pikir itu opportunity-nya betul ada gitu. Nah, saya nggak tahu apakah nanti pemain yang kemarin dites di U20 yang sudah kemarin siapa namanya Farven ya, siapa namanya yang baru terpilih bareng dengan Verdong kemarin? Iya, pemain depan tuh. Pemain depan, apakah dia yang baru 19 tahun kan? Ya. Iya. Lalu juga kalau saya lihat kemarin di U20 di Tulun ada pemain bagus itu. Siapa namanya? Hinoki itu. Oh iya, Morris Hinoki kan kenceng gitu. Iya. Nah, nomor 9 juga di depannya. Nah, katanya itu juga lagi diproses. Saya nggak tahu apakah memenuhi syarat atau tidak kan. Karena kan untuk memenuhi syarat itu kan dianya kakek neneknya lahir di Indonesia, baik itu penduduk asli maupun orang asing, itu sama FIFA di oke. Dianya lahir di Indonesia, walaupun dia bukan warga negara Indonesia, FIFA-nya oke. Atau dia bertempat tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut. Jadi oke gitu. Nah, kalau tapi persyaratannya adalah paspor. Antum dapat paspor, kalau dari case yang udah ada, itu kan kita memakai bukan case darah atau tempat lahir, tapi case-nya adalah memakai pasal 20 kebutuhan negara. Iya. Jadi itu selama negara membutuhkan jasa dia, masih bisa kita pergunakan. Mudah-mudahan. Mas, itu tim senior dan saya pikir masalah panas dingin pro kontra tentang kontrak SC juga done. Telah selesai. Dia menjadi pelatih timnas untuk sampai U20 sampai 2027. Saya ada yang menarik, yaitu U16. Kita nggak bicara U20 ya, loncat nih. U16. Karena U20 belum pantas kita bicarakan. U16 kan Nova kita tahu asisten Sintayong hampir 3 tahun. Dan saya melihat marwahnya Sintayong itu seperti ada di situ. Menurut Mas gimana? Iya, disiplinnya yang paling kelihatan. Kemarin dia sampai lempar botol, nendang botol, padahal timnya menang. Itu karena lo nggak ngikutin yang gue mau. Itu kan artinya ya pelatih memang harus seperti itu, apalagi untuk ngebentuk pemain di U16 gitu kan. Maksudnya lo gue minta gini, tapi lo nggak ngikutin gue, lo nggak bisa kayak gitu. Nah dia tetap marah walaupun timnya menang. Itu nunjukin integriti seorang Nova Arianto gitu. Dan terus pas kalah lawan Australia, itu pun luar biasa. Ini tim penyisian menang 3-0, menang lagi 3-0, menang lagi 6-1. Ada 12 gol yang kita cetak di penyisian. Lalu kita kalah 5-3 dengan bermain dengan 10 pemain sejak menit 28. Itu luar biasa. Ketinggalan 2-1 bisa menyamakan jadi 2 sama. Kebobolan sampai 5 gol, tetap mencetak gol. Dan mereka nggak ngubah gaya permainan. They don't play defensively untuk counter attack. Enggak. Mereka tetap initiate serangan. Mereka tetap memainkan skema yang dimau oleh Nova Arianto. Nah mungkin perbedaannya dengan Sintayong. Kalau Sintayong kan dari beberapa game kita ngelihat gaya bermain yang berbeda. Tergantung lawan. Kalau lawannya kira-kira secara quality di atas kertas mirip-mirip, kita bisa ngegas dari awal gitu. Tapi kalau lawannya memang di atas kita baca dulu, reading the game, and then hit them with the counter. Itu kan STY melakukan seperti itu. Makanya orang bilang seringan parkir bus nih STY. Tapi worse kan, karena kita punya winger-winger dan pemain tengah yang cepat untuk bisa execute game plan yang dimau oleh
oleh ST gitu. Nah, kalau Nova mungkin agak sedikit berbeda. Di beberapa case dia suka menunggu juga untuk counter karena punya kecepatan yang bagus, tapi juga dia selalu bisa initiate serangan dari bawah. Build up play, keluar dari tekanan dengan enak. Itu kan gayanya Sintayong juga. Jadi ya memang tadi kalau Bang Hassani bilang marwahnya Sintayong tuh kayaknya kelihatan di Nova, ya saya setuju banget gitu. Dari disiplinnya, dari galaknya, dari game plan yang dia mau. Jadi semuanya tuh menunjukkan bahwa asistennya dipilih untuk melatih U16, emang Novarianto lah orang yang tepat. Ya, saya setuju. Artinya kita nggak salah pilih. Artinya kan paling tidak kita sekarang memiliki pelatih yang punya potensial lah, yang opportunity-nya ada. Kalau selama ini kita berpikir kan seakan-akan pelatih lokal udah nggak ada lagi. Tapi dengan kemunculan Nova kan, ini kan memberi harapan. Mudah-mudahan dia bisa membawa anak-anak ini ke jenjang yang lebih baik. Kalah menang di umur 16 saya pikir hal biasa. Ya, jadi jangan dibebankan juga harus menang, harus juara. Karena sejauh ini kita pernah juara berapa kali. Malah kita juara bertahan kan. Tapi pemain kita kemana habis itu? Hilang semua. Nah ini kan menjadi homework kita juga. Semoga perjalanan anak-anak ini dan perjalanan Nova sebagai pelatih kita harapkan selalu sukses lah. Pastinya ya. Tahun depan kan mereka di Piala Asia U17 kan. Ya, jangan lalu dihajar lah. Karena kalau berpatokan kalah menang kan berat, ya kan? Terus ada juga yang belum sepakat. Wah, kenapa kita selalu berpikir Asia, dunia, AFF kita belum pernah juara, gitu kan? Masih ada aja dua kubu ya. Tapi kalau nggak rame itu nggak enak. Mas, sedikit kita berpindah topik ini. Dari dalam negeri, ada lagi nggak ya? Dalam negeri yang perlu kita bahas, masih ada nggak? Belum, nanti U19 kan main AFF U19 itu Juli nanti. Jadi nanti rame juga pasti itu kan? Pasti rame. Jadi Coach Indra kalau nggak siap-siap dihajar sama netizen nih kalau kalah terus kan. Karena di-compare terus kan jadinya. Ya, jadi comparison. Iya, jadi comparison. Kalau dulu kan head to head dengan STY mungkin terlalu jauh. Bisa aja alasan. Sekarang sama Nova kan. Makin berat ya sekarang posisinya. Tapi bagus, karena dengan ada kompetitif gitu, baik di kalangan pemain mau pelatih, seharusnya itu membawa nilai positif. Mas, suasana kan masih Piala Euro, masih Copa America. Tadi di awal kita telah coba buka. Tadi Mas Sabto mengatakan tim favoritnya Spanyol, ya kan? Tapi kita karena tappingnya ini nggak tepat, bukan live, jadi prediksi Spanyol lawan Jerman kan udah keduluan, ya kan kita tayang Sabtu kan. Oke lah kita loncat aja. Yang bisa kita predik ini kan Swiss lawan Inggris, sama Belanda Turki. Belanda lawan Turki. Kalau menurut Mas Sabto gimana nih peluang Belanda? Gua sih mengharapkan menang. Banyak ya yang ternyata kayaknya mereka justru pengen peringkat 3 tuh supaya dapat jalurnya enak. Karena kalau ketika mereka ketemu di grupnya Austria, mereka udah ketemu Turki duluan kan peringkat 1. Kalau mereka peringkat 2 jadi si Prancis ketemu Belgia di deretan yang tim yang berat-berat kan. Ada Portugal, ada Jerman, ada Spanyol. Jadi kok kayaknya mereka luck juga nih ketika mereka dapat peringkat ketiga dan drawing yang cukup enak gitu. Kayaknya automatic semifinals nih. Ketemunya Inggris or Switzerland gitu kan dari bawahnya gitu. Nah, Belanda sendiri sama sekali nggak impresif ketika mereka main di fase grup. Emang nggak klik aja semuanya gitu dari sisi permainan, dari sisi chance yang mereka create, converting chances itu semuanya nggak kelihatan lah. Mereka jelek banget, defense-nya juga jelek banget gitu. Tapi mereka membuktikan ketika lawan Rumania, ya walaupun Rumania juara grup, di grup yang aneh ya, kalau kita lihat semuanya dapat 4 poin, tapi mereka bisa on top of the group gitu, yang harusnya nggak deserve juga sih mereka. Dan semuanya nggak masuk. Semuanya nggak masuk. Dari Belgianya nggak masuk, dari peringkat 4-nya juga, 3-nya juga nggak masuk. Emang susah ya kalau kita lihat
peluang dari Belanda di awal gitu. Tapi ketika mereka mengalahkan Romania dan very convincing permainannya, ya tadi yang kita lihat di awal, mereka nggak bisa membuat chance, mereka nggak bisa manfaatin peluang gitu. Tapi begitu semuanya sudah berjalan, everything seperti clicks gitu kan. Yeah. Si Gakpo main luar biasa di sisi kiri, lalu Daniel Malen ternyata missing puzzle-nya dia gitu kan. Selama ini nyari siapa sih yang cocok di situ, apa Frimpong, apa Brobe, apa siapa, ternyata Malen yang orang yang paling tepat lah di posisi itu. Xavi Simons berapa kali kita ragukan di qualifying atau di fase grup, tapi kemarin bisa nunjukin. Ya walaupun berapa peluang harusnya dia bisa bikin gol, nggak dia cetak gol gitu, tapi paling nggak dia kontribut untuk gamenya. Jadi Belanda jadi otomatis favorit juga nih menuju ke final gitu, melawan Turki. Turki mungkin individual players-nya banyak yang bagus, Arda Turan luar biasa. Muda-muda lagi. Ya muda-muda, banyak yang bisa nunjukin individual game-nya yang luar biasa gitu. Tapi as a team mungkin lebih matang Belanda sih, Belanda, ya, dari sisi permainan. Dan mungkin it's time bagi Belanda untuk bisa sampai ke semifinal kali ini gitu. Inggris kan kalau menurut super komputer favorit juara. Iya. Tapi kan melihat perjalanan dia debar jantung juga. Iya. Ya kan kemarin aja menit 95. Menit overtime. Iya. Ya kan? Baru menang gitu. Nah, yang dia hadapin juga bukan tim mudah. Kalau menurut Mas Sabto? Kalau masihkah dia pantas berada di semifinal? Masih. Karena kalau saya pribadi gitu kan, ketika melihat Bagan sebelum turnamen dimulai, ketika siapa-siapa bakal juara grup, emang plottingnya Jerman akan ada di semifinal melawan Portugal. Emang prediksi awal saya seperti itu. Okay. Jerman, Portugal, di sini harusnya Prancis ketemu ketemu Inggris. Itu memang prediksi awal saya gitu. Cuman kan karena Prancisnya mental, lalu Belandanya ada di situ, ya mungkin sini tetap Jerman dengan Portugal atau Prancis, yang di sininya jadinya Belanda ketemu Inggris. Itu mungkin prediksi awal saya gitu. Artinya ini kalau prediksi itu terjadi, finalnya sudah terjadi di semifinal. Iya, bahkan di quarter sebetulnya di quarter final udah final ya. Finalnya Jerman Spain. Nah, begitu lihat 4 pertandingan Portugal Prancis. Ya, tapi kayak saya lebih meyakinkan Spanyol dan Jerman. Nah, artinya kalau kita lihat kategori kelas pertandingan, itu kan di quarter final sudah kelas final. Iya. Kalau lihat lawan ya. Iya. Gitu. Portugal sama itu ya. Ya, tapi kita nggak dapat itu. Karena kita hanya bisa cerita yang grup bawah ini. Oke, Mas. Artinya masih dengan prediksi awal. Di atas semifinal, Jerman ketemu dengan Portugal atau Prancis? Kayaknya malah. Jadi Spain kalah. Aduh, sebenarnya sedih banget ya kalau Spain sampai kalah ya. Maksudnya ya tim yang saya bela gitu. Cuman ngelihat di turnamen ini 2 tim yang paling deserve untuk mengangkat trofi menurut saya Jerman sama Spanyol. Okay. Sayangnya mereka sudah harus ketemu. Di quarter final. Jadi saya lihat the winner of this match akan menjadi juara kalau menurut saya pribadi. Jadi entah Spanyol, entah Jerman gitu. Tapi Jerman mungkin punya upper hand karena mereka jadi tuan rumah. Faktor-faktor itu ya yang bisa membuat Jerman tuh mungkin akan memilih Spanyol. Walaupun dari sisi permainan lebih menjanjikan Spanyol, tapi kita bicara mereka sebagai tuan rumah mungkin akan membalikkan prediksi itu. Oke, kami bersama Bung Binder sempat membuat judul Portugal juara. Artinya kan di semifinal itu nanti Jerman ketemu siapa? Antara Portugal, Prancis berarti kan? Oke, pilih satu. Saya lebih ke Prancis sih. Prancis, oke. Berarti Jerman ketemu Prancis. Stop dulu, nanti mungkin di episode berikutnya kita masih ngomong. Sama Belanda, Inggris. Nah, kalau di bawah berarti Belanda sama Inggris. Iya. Oke. Juaranya masih Jerman. Iya, kalau lihat situ sih Jerman. Mas, ini kan kalau kita lihat kan sajian yang diberikan Euro kan buat kita kelas dunia ya. Mulai dari quarter, sebenarnya dari babak grup juga udah kelas semua ya. Memang yang agak sedikit di luar prediksi kan kok Belgia flat banget. Padahal kan dia masih ranking 3
dunia dan materi pemainnya belum habis-habis amat. Kemarin orang mengatakan Rumania, wah harapan. Kita juga nggak menduga kalau Belanda tiba-tiba mainnya bagus gitu. Jadi bagus itu kan. Nah, Inggris mungkin nih perlawanan lawan Swiss menjadi kunci juga kali. Oke, kelas dunia kita dapat di Piala Euro. Lalu kita juga melihat fenomenal yang terjadi di Copa America. Ya kan kita lihat ada tim-tim favorit, taruhlah Argentina, Brazil, Uruguay, itu kan dianggap tim yang favorit juara. So far masuk. Tapi juga ada mengatakan tim-tim kuat selama ini kita kenal di Copa America, Chili gagal. Meksiko gagal. Siapa lagi? Amerika tuan rumah. Amerika sebagai tuan rumah juga gagal. Maka sekarang dia bilang, saya baca di ESPN atau di New York Times, nggak kepikir bahwa ganti pelatih, jadi si Klopp dari Liverpool mau ditawarin gitu. Amerika punya segalanya. Mas, hari ini kan kalau kita lihat kita nggak bicara Argentina segala macam karena kita nggak cocok juga jam tayang kita. Yang menarik kan sebenarnya terjadi pertandingan yang seharusnya terjadi di final, yaitu Uruguay ketemu Brazil. Yang sebenarnya orang nggak menduga ini, tapi karena Brazil 2 kali draw, akhirnya dia menjadi runner-up grup, ketemu dengan juara grup yaitu Uruguay. Uruguay juga gila mainnya. Brazil lawan Kolombia kemarin, itu kita mau ke kamar mandi aja nggak bisa gitu. Seru benar pertandingannya. Nah, gimana prediksi Mas Sabto ini Brazil dengan Uruguay, lalu Kolombia dengan siapa? Ekuador ya? Ekuador ya atau Venezuela ya? Lupa sih. Kalau Venezuela kan di atas ya. Brazil kemana ya? Kalau lihat turnamen ini kan mungkin dari sisi entertainment, dari sisi speed tuh kalau kita lihat sebetulnya jauh lebih menarik dibanding Euro ya. Kolombia Panama, sorry. Oh, Kolombia Panama ya, di bawah ya. Nah, harusnya Brasil emang kalau jadi juara grup ketemu Uruguay-nya di semi. Ya, betul. Kan? Memang kayaknya udah diatur sedemikian. Supaya dia ketemu Argentina di final kan. Betul, itu strateginya kan. Strateginya kan seperti itu gitu. Dan Meksiko, Amerika Serikat as a host, mereka selalu merajai Gold Cup kan di situ kan, mereka selalu undefeated lah kalau bicara mereka tampil di kontinennya mereka gitu. Tapi sama sekali nggak bisa nunjukin itu, sehingga mereka harus gugur di awal. Kalau saya ngeliat tim yang paling impresif sebelum turnamen mungkin automatically saya nunjuk Argentina karena they're still a solid team lah dari dan stabil dari Piala Dunia sebelum Piala Dunia, Copa America sebelumnya, defending champions kan mereka nunjukin konsistensi terus dan willingness untuk main untuk Messi itu masih diliatin tuh sama semua pemain gitu. Dan Messi masih mampu untuk deliver itu buat teman-temannya gitu. Jadi Argentina otomatis pilihan pertama gitu. Brasil tadinya pilihan kedua kalau ngelihat. Tapi sebelum turnamen Ronaldinho aja ngomong kan, I will never watch Brazil again saking jeleknya mereka bermain sekarang gitu. Ya kalau ngelihat materinya emang menyedihkan sih kalau kita compare era ada Ronaldinho di situ, Danielson lini tengahnya bisa seperti itu. Sekarang Bruno Guimaraes itu jadi starter mereka. Pemainnya Newcastle United itu kan bukan levelnya. Strikernya Richarlison. Mungkin ada Vini, ada Rodrigo gitu. Tapi kan ini bukan Brazil yang kita kenal sebelumnya lah gitu. Jadi ngelihat kualitasnya memang Brazil sedang menyedihkan. Wajar ketika mereka akhirnya menjadi hanya runner up gitu. Yang membuat saya paling impress justru Uruguay. Dari sisi permainan. Darwin Núñez di Liverpool banyak yang bilang flop, nyetak gol susah banget, tapi begitu dipakai seragam Uruguay kok beda mainnya. Semua bisa jadi gol, nyiptain peluangnya luar biasa. Di tengah ada Valverde, Bentancur, itu dua mesin yang sulit unstoppable lah kalau di lini tengah. Jadi kalau ngelihat Brasil sama Uruguay sih, saya melihatnya Uruguay ya lebih punya peluang untuk lolos. Uruguay akan masuk ke semifinal, Kolombia, Panama mungkin Kolombia lah ya, Kolombia juga itu. Kalau di atas berarti Argentina dengan
Venezuela. Venezuela mungkin. Venezuela juga lebih bagus ya. Ya. Jadi Uruguay yakin nih ke final? Kalau dari sisi permainan iya, yakin ya. Lawan Brasil ya mungkin sulit. 3 pertemuan terakhir Brasil menang 2, tapi pertemuan terakhirnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga Uruguay menang 2-0 gitu. Jadi materi yang sekarang mungkin lebih mumpuni Uruguay. Jadi ketika mereka bisa mengalahkan Brasil, ya di bawahnya ketemu Kolombia bakal seru juga. Seru. Tapi mereka kayaknya punya upper hand. Jadi Uruguay di final lawan Argentina sih dream match-nya. Sedih aja gue selalu Brazil. Oh Brazil. Lagi jelek banget tapi selalu Brazil. Brazil ya. Kolombia juga artinya bagus juga. Bagus. Mas Sabto, obrolan kita ini kan kayaknya nggak cukup nih. Harus sering-sering ketemu kita nih. Yes, pasti. Kalau saya siap ketemunya lama-lama, kalau ketemu lama-lama nggak, jadi akhirnya jamnya terbatas. Terlalu banyak ngobrol juga nggak enak. Ada gosip-gosip apa lagi nih? Gosip apa lagi nih? Mas Sabto kan dipanggil di mana-mana nih. Banyak kali channel yang itu. Kali-kali di sana gosip apa lagi. Ya sekitar bola lah. Enggak lah. Ya kemarin sebagai STY perpanjang sih udah kan. Wartawan senior kan. Sama di grup itu ya rame ya. Tapi enggak sih. Maksudnya yang kemarin rame kan cuma yang STY perpanjang pangga, isu-isu itu. Ya udah diredam lah. Terus Liga bergulir, nggak ada Championship Series, ya mungkin ya itu aja sih isunya. Belum ada yang panas lagi. Belum ada. Ntar kalau udah panas lagi pasti kita update. Terima kasih Mas Sabto. Sama-sama Mas Andi. Luar biasa. Pantas lah jadi apa istilahnya pengamat sepak bola yang masih kompeten. Oh gitu ya. Secara nasional. Belajar dari Bang Hasani pastinya lah. Kalau gua kan nanti dianggap orang basket. Jadi terus terang saya bilang saya kalau di bola harus mengandalkan Mas Sabto, Bung Binder, Justin. Wah kalau udah cerita bola kan luar biasa. Gua lebih bicara marketing dan manajemennya. Mas Sabto sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bang. Thank you. Telah meluangkan waktu. Semoga apa obrolan kami dengan Mas Sabto yang menurut saya semua berisi daging. Semoga ini tadi Argentina mungkin di Copa America, lalu Jerman di Euro, lalu timnas juga kita mengharapkan masuk ronde keempat. All about sport.